Karakteristik gelombang elektromagnetik. Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, memang sudah banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti contoh yang disebutkan di awal paragraf. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Berikut adalah beberapa sifat elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Kedua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Ketiga, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Kelima, merupakan gelombang transversal. Keenam, dapat mengalami polarisasi peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, interferensi dan pelenturan atau diffraksi, dan memiliki momentum. Ketujuh, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Kedelapan, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum konstanta. 2. Spektrum radiasi elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni 1. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. 4. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. 5. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. 6. Sinar X. Sinar ini memiliki nama lain, yakni sinar Röntgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. 7. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik. Sudah banyak jurnal dan berita yang membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik. Kita telah mengerti bahwa berbagai alat elektronik kita memancarkan radiasi elektromagnetik. Mari kita bahas satu persatu bahaya radiasi tersebut yang ada di berbagai alat di kehidupan kita. Yang pertama, laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah 1. Menyebabkan nyeri kepala, 2. Insomnia, 3. Mual-mual, 4. Kerusakan kromosom, 5. Mengurangi konsentrasi, 6. Menurunkan memori otak, 7. Memicu kanker. 2. Handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Terdapat 4 akibat yang terkenal. Yang pertama, mengurangi produksi sperma. Bagi para pria, sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya prosentasi melahirkan keturunan. 2. Ibu hamil dan anak-anak. Sebaiknya bagi mereka menghindari radiasi elektromagnetik HP berlebihan.
Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat. 3. Mengganggu ingatan manusia. Saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus-menerus dan menyebabkan kalian terpapar radiasi terus-menerus. Bagi Anda sering menelpon dalam waktu lama dan kontinu, usahakan menggunakan handset atau loudspeaker agar tidak begitu dekat dengan telinga. 4. Menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi ponsel dikategorikan sebagai zat karsinogenik berbahaya seperti kloroform, asap knalpot, dan timbal. Otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. 3. Komunikasi. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul antara lain. 1. Rabun mata. 2. Katarak. 3. Epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. 2. Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. 3. Atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Selain memiliki dampak yang buruk, radiasi elektromagnetik juga memiliki manfaat yang sangat membantu kehidupan manusia. 1. Gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. 2. Gelombang mikro, yaitu pemanas microwave, komunikasi radar, dan gelombang radar. 3. Gelombang inframerah, yaitu remote control, terapi fisik, topografi daerah dan alam, dan memotret dalam kabut. 4. Sinar tampak, yaitu membantu penglihatan mata dan penggunaan sinar laser. 5. Sinar ultraviolet, yaitu keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, dan pembentukan vitamin D. 6. Sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. Yang ketujuh, sinar gamma, terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama.